Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Rizyafa Anindita. Dan saya Dewi Clara Sinta. Kami dari SMP Negeri 14 Surabaya. Kami akan mempresentasikan karya kami yang berjudul Papan Partikel Anti Rayap Berbahan Limbah Buah Bintaro. Latar belakang kami yaitu, seperti yang kalian ketahui, kebutuhan furnitur kian meningkat, maka kebutuhan papan juga akan meningkat. Papan terbuat dari kayu-kayu di hutan. Hal ini menyebabkan hasil hutan yang berupa kayu akan terus berkurang. Belum lagi serangan organisme perusak kayu seperti rayap. Ini perlu upaya untuk menggantikan kayu dengan material lain yang memiliki sifat yang mirip dengan kayu, yaitu memiliki sifat serat, kuat, dan anti rayap. Kebetulan buah bintaro, buah yang sering kita jumpai di jalanan kota dan lingkungan sekolah, merupakan buah yang mengandung serat lignoselulosa dan zat anti rayap. Namun, buah ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga menjadi sampah yang tidak terolah. Kandungan lignoselulosa dan zat anti rayap ini memungkinkan buah bintaro untuk dijadikan sebagai papan partikel anti rayap. Dan berdasarkan kajian di atas, peneliti memanfaatkan buah bintaro sebagai papan partikel anti rayap sebagai bentuk pengolahan limbah buah bintaro. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana cara buah bintaro dijadikan sebagai papan partikel anti rayap. Dan tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan papan partikel anti rayap dari olahan limbah buah bintaro. Dalam tinjauan pustaka kami membahas 1. Papan partikel. Papan partikel merupakan papan buatan terbuat dari limbah penggergajian kayu atau bahan selulosa lain dan ditambahkan perekat. Kelebihan dari papan partikel adalah bebas dari kayu, pecah retak, serta dapat disesuaikan ukurannya berdasarkan kebutuhan. Papan partikel juga lebih mudah diolah menjadi barang furnitur. Kedua, buah bintaro. Buah bintaro merupakan buah dengan serat lignoselulosa yang menyerupai buah kelapa. Selama ini, masyarakat hanya mengenal tanaman bintaro sebagai tanaman penduduk kota dan belum banyak yang dimanfaatkan, sehingga nilai ekonomisnya masih rendah. Adanya kandungan lignoselulosa pada serat buah bintaro berpotensi sebagai papan partikel. Buah bintaro pada daun, buah, dan kulit batangnya mengandung saponin. Daun dan buahnya mengandung polifenol dan kulit batangnya juga mengandung tanin. Kandungan tersebut membuat bintaro memiliki ekstraksi yang bersifat anti rayap. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium SMP Negeri 14 Surabaya selama bulan September. Pembuatan papan. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan papan partikel diantaranya 1. Alat yang dibutuhkan terdiri atas timbangan, parutan, wadah, pengaduk, dan pencetak. 2. Bahan yang dibutuhkan terdiri atas limbah buah bintaro kering dan lem kayu. Langkah-langkah pembuatan papan sebagai berikut. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Memarut buah bintaro kering hingga berbentuk serbuk dan campuran serat. 3. Menimbang serbuk buah bintaro dan lem kayu dengan perbandingan 1:1 dan 1:2. 4. Membuat adonan serbuk buah bintaro dan lem kayu. 5. Mencetak adonan serbuk buah bintaro dan lem kayu. 5. Mencetak adonan dalam cetakan dengan memberi tekanan dengan ukuran 12 cm x 6 cm. 6. Mengeringkan cetakan papan partikel buah bintaro. 7. Menguji papan partikel buah bintaro. Dalam penelitian ini kami menguji dua formula papan partikel buah bintaro.
Perbandingan serbuk buah bintaro dan lem kayu pada adonan 1 sebesar 1:1 dan perbandingan serbuk buah bintaro dan lem kayu pada adonan 2 sebesar 1:2. Pengujian ketahanan banting. Tahan banting papan diuji dengan menjatuhkan dari ketinggian tertentu. 1. Menghitung masa awal papan partikel. 2. Menjatuhkan kedua jenis formula papan pada ketinggian 50 cm, 100 cm, dan 200 cm. 3. Menghitung masa papan partikel setelah dijatuhkan. Pengujian ketahanan papan terhadap serangan rayap dilakukan dengan cara 1. Memasukkan papan partikel yang telah dibuat ke dalam kotak uji. 2. Memasukkan rayap ke dalam kotak uji. 3. Mengamati pergerakan rayap di sekitar papan partikel. 4. Kotak plastik ditutup dan diletakkan di ruangan gelap selama 7 hari. 5. Melakukan pengecekan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari untuk mengamati pergerakan rayap. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh papan partikel yang terbuat dari 5 buah bintaro dengan hasil uji sebagai berikut. 1. Uji ketahanan banting papan partikel. Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa massa papan partikel dengan formula 1:1 setelah diuji ketahanan banting berkurang 5%. Sedangkan massa papan partikel dengan formula 1:2 setelah diuji ketahanan banting berkurang 2%. Semakin kecil berkurangnya massa papan partikel setelah dijatuhkan dari ketinggian 50 cm, 100 cm, dan 200 cm menunjukkan papan semakin tahan banting, keras, dan kuat. Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa papan partikel dengan formula 1:2 memiliki daya banting yang lebih kuat daripada papan partikel formula 1:1. 2. Uji ketahanan papan partikel terhadap rayap. Berikut hasil uji ketahanan papan partikel limbah buah bintaro terhadap rayap. Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa hanya terdapat 2-3 ekor rayap yang mencoba mendekati papan partikel limbah buah bintaro, dan pada hari kedua hingga hari ke-7 rayap menghindar papan. Hal ini menunjukkan bahwa zat anti rayap berupa saponin dan tanin yang terkandung pada buah bintaro membuat rayap tidak mendekati papan ataupun mengkonsumsinya. Kesimpulan, berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa 1. Papan partikel berbahan limbah buah bintaro dengan perbandingan serbuk buah bintaro dan lem kayu sebesar 1:2 lebih tahan banting, keras, dan kuat daripada perbandingan serbuk buah bintaro dan lem kayu sebesar 1:1. 2. Papan partikel berbahan limbah buah bintaro dengan perbandingan serbuk buah bintaro dan lem kayu sebesar 1:1 dan 1:2 memiliki sifat anti rayap dan dihindari oleh rayap. Demikian presentasi karya ilmiah kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.